Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa Ramadan jam 10 WIB hari Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Bung Karno, didampingi oleh Bung Hatta dan Ibu Fatmawati, serta beberapa pemuda Indonesia ketika itu. Sejak itu Indonesia telah sah menjadi sebuah negara yang berdaulat, walaupun perangkat pemerintahan belum ada, seperti tentara, susunan kabinet, bahkan presiden dan wakil presiden juga belum dihunjuk. Hanya sifatnya Bung Karno dan Bung Hatta merupakan atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Saudara, berjumpa kembali bersama saya Diah Nurita dari channel GL Production Langkat. Baiklah saudara, kali ini saya sedang berada di Tugu Proklamasi Tanjung Pura. Mengingat bahwasanya Tugu ini mengandung banyak sekali nilai sejarah perjuangan untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah saudara, untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti saya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan tidak dapat diterima secara langsung ke Tanjung Pura, sebab televisi belum ada, radio dan surat kabar sulit ditemukan. Maka di awal September 1945, berita kemerdekaan diterima di Tanjung Pura. Karena gembiranya, dua orang pejuang kemerdekaan ketika itu, yaitu almarhum Abdul Qadir Ahmadi dan almarhum Fuad Said, cucu kandung dari Tuan Syekh Abdul Wahab, Tuan Guru Besilam, di mana keduanya berasal dari pasukan Hizbullah, menancapkan bendera merah putih dengan tiang bambu sepanjang 6 meter persis di tugu ini. Sekitar tahun 50 dibangunlah tugu ini sebagai bukti tempat pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan di Tanjung Pura. Pada tanggal 1 Juli 1947, Belanda telah berada di Medan dan mereka melakukan agresi pertama. Maka melalui jalan perkebunan mereka masuk melalui jalan Penandam Hilir dan mereka keluar dan membagi dua pasukan arah ke Langkat dan Binjai. Dengan membagi dua pasukan lengkap dengan persenjataan dan kendaraan tempur, beberapa buah motor tank sebagian mengarahkan ke Binjai dan sebagian mengarah ke Stabat yang rencananya akan menaklukkan Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan, terutama merebut tambang minyak. Tanggal 26 Juli 1947, Binjai dan Stabat telah mereka duduki. Selanjutnya menuju Tanjung Pura, sementara Binjai yang merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Langkat ketika itu lumpuh, karena kota Binjai telah diduduki oleh tentara Belanda. Bupati Langkat ketika itu Adenan Nur Lubis bersama perangkat dan dinas kabupaten terpaksa jalan kaki selama 5 hari menuju Pangkalan Berandan, dan sejak itu pula ibu kota Kabupaten Langkat dipindahkan ke Pangkalan Berandan hingga penyerahan kedaulatan. Dalam mempertahankan Tanjung Pura, banyak merenggut jiwa pejuang dan pahlawan. Para pemuda saat itu dengan sukarela menggabungkan dirinya bersama laskar yang ingin menggempur Belanda. Maka dalam pertempuran tersebut, di samping banyak yang gugur dan tidak sedikit pula tertangkap dan menjadi tawanan Belanda, maka dimanfaatkanlah salah satu gudang di Tanjung Pura, tempat penawanan para pejuang. Salah satu adalah bom hitam atau gudang yang berwarna hitam yang terdapat di desa Teluk Bakung, Tanjung Pura. Saudara, saat ini saya sedang berada di sebuah tetengger atau sejenis monumen yang berada di desa Teluk Bakung. Dahulunya di belakang tetengger ini ada sebuah gudang di mana tempat ditawannya para pahlawan kita oleh tentara Belanda sebelum dieksekusi atau ditembak mati. Sungguh sadis dan tragis perilaku para tentara Belanda kepada para pejuang kita. Sungguh tidak berperi kemanusiaan.
dalam menghadang pasukan Belanda yang ingin menduduki Tanjung Pura. Para pejuang dan pemuda yang bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat dan Laskar Rakyat berusaha menghadang pasukan Belanda, namun tidak berhasil dan Tanjung Pura akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya para pejuang dan pemuda menyatukan kekuatan pasukan untuk mempertahankan kota Pangkalan Berandan dan tambang minyak dengan titik pertahanan di batas demarkasi Gebang. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara Tanjung Pura hingga batas demarkasi Gebang. Dengan perang gerilya yang dilakukan para pejuang membuat kerepotan bagi para tentara Belanda. Jika dilakukan dengan pertempuran berhadapan, sudah pasti pasukan kita akan kewalahan sebab peralatan tempur dan persenjataan tidak seimbang. Maka dengan taktik yang dilakukan para pejuang, yaitu hadang, serang, dan menghilang. Dalam perang gerilya ini, banyak pejuang kita yang gugur dan tidak sedikit para pasukan Belanda yang tewas dalam gempuran pejuang. Garis demarkasi Gebang. Pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali. Untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka, pahlawanku, 1945. Baiklah saudara, inilah yang dinamakan dengan Tugu Demarkasi Gebang. Dari batas inilah merupakan batas status quo di saat dilakukannya gencatan senjata menjelang penyerahan kedaulatan. Dari batas ini hingga ke Medan merupakan daerah Belanda. Dan dari batas ini hingga ke Aceh merupakan wilayah kedaulatan Republik. Tanggal 13 bulan Saudara, dalam semangat juang, para pejuang Tentara Keamanan Rakyat dan Laskar di batas demarkasi Gebang dalam mempertahankan tambang minyak dan kota Pangkalan Berandan yang akhirnya tanggal 13 Agustus 1947 tambang minyak dibakar oleh pejuang dan Berandan dibumi-hanguskan sehingga Belanda menghentikan langkahnya untuk menguasai tambang minyak. Karena pejuang kita berpikir ketika itu, daripada tambang minyak dikuasai oleh musuh, lebih baik hangus menjadi abu. Dari batas demarkasi Gebang, pasukan Belanda dengan meriam motor tanknya menembaki Pangkalan Berandan dari jauh, berusaha menakut-nakuti pejuang dan rakyat. Namun sedikit pun pejuang tidak mundur. Dalam pertempuran tersebut, sembari bergerilya, para pejuang terus menembaki pasukan Belanda dari segala penjuru hingga titik panjang Secure dan jembatan Pelawi diledakkan oleh pejuang hingga putus, sehingga Belanda tidak dapat menerobos Pangkalan Berandan. Jadi saya selaku Legiun Veteran pembela yang memperjuangkan negara ini dan meneruskan cita-cita pejuang 45. Kami selaku generasi muda, penerus dari bapak-bapak veteran tadi, siap melanjutkan perjuangan bapak-bapak veteran tadi, yang mana beliau-beliau itu kemarin berjuang untuk merebut kemerdekaan negara kita ini. Kami, generasi muda, melanjutkan isi daripada perjuangan tersebut dan siap untuk meneruskan perjuangan yang akan datang. Saya rasa itu aja. Dari batas demarkasi Gebang hingga Pangkalan Berandan, banyak para pejuang gugur dan bergelimpangan di jalan, yang akhirnya dalam keadaan terdesak, para jenazah pejuang ini dimakamkan di pinggir jalan di Pangkalan Berandan, yang belakangan dijadikan makam pahlawan Taman Bahagia Pangkalan Berandan.
inilah komplek makam para pahlawan yang telah gugur di antara jalan batas demarkasi Gebang hingga Pangkalan Brandan karena mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari semua laporan yang telah kami sajikan untuk Anda, baik dari Tugu Proklamasi Kecamatan Tanjung Pura hingga Tetengger, Desa Teluk Bakung, hingga Tugu Demarkasi yang berada di Gebang dan termasuklah makam pahlawan yang berada di Pangkalan Brandan ini. Cukup mahal harga para pahlawan yang telah gugur ini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga mereka mempunyai satu pedoman yang mereka pegang erat, yaitu merdeka atau mati. Baiklah saudara, dari makam pahlawan yang berada di Pangkalan Brandan ini kami akhiri laporan kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia Merdeka!